Saat ini kami dari kelompok 3 stokastik akan mempresentasikan tentang materi rantai Markov. Dengan saya sendiri, Sefram Kaulusan, NIM 181011030007, Tesalonika Angela Tumei 181011030009, Elika Pandesingka 181011030020, Jelita Kalumata 181011030023, David Pontoan 181011030063. Perkenalkan, nama saya Tesalonika Angela Tumei, NIM 181011030009. Pada saat ini saya akan menjelaskan materi tentang irreducible atau rantai Markov tak tereduksi. Jika suatu rantai Markov hanya mempunyai satu kelas komunikasi, maka rantai Markov disebut irreducible. Dalam hal ini semua keadaan saling berkomunikasi. Di sini ada contoh P sama dengan 012 dengan matriks 3x3, 010, 001, 100. Untuk menyelesaikan contoh ini kita bisa menggunakan diagram transisi seperti yang ada di slide itu. Ada untuk keadaan 0, keadaan 1, dan keadaan 2. Maka ada hubungannya atau ada kelas komunikasinya. Kita bisa lihat pada keadaan 0. Keadaan 0 dia memiliki nilai ketika berada pada keadaan 1. Maka keadaan 0 dan keadaan 1 kita bisa menggunakan tanda panah atau sebagai komunikasi. Selanjutnya untuk keadaan 1 dia memiliki nilai ketika berada pada keadaan 2. Maka kita bisa menggunakannya dengan tanda panah. Selanjutnya untuk keadaan 2 dia memiliki nilai pada keadaan 1. Sehingga dari 0 ke 1, 1 ke 2, dan 2 ke 0 memiliki kelas komunikasi. Jadi kelas komunikasinya yaitu 012. Jadi dari 012 merupakan rantai Markov irreducible. Kita lanjut pada slide selanjutnya, yaitu periodisitas. Keadaan I dikatakan memiliki periode DI jika DI merupakan FPB, faktor persekutuan terbesar, atau GCD, Greatest Common Divisor, dari seluruh N12, di mana PII pangkat N lebih besar 0, atau dapat ditulis DI sama dengan GCD himpunan N lebih besar sama dengan 1, sedemikian sehingga PII pangkat N lebih besar 0. Jika DI sama dengan 1, maka keadaan I disebut aperiodic. Jika DI lebih besar 1, maka keadaan I disebut periodik. Atau dalam teorema 1, jika dan hanya jika I sama dengan J, maka DI sama dengan DJ. Baiklah, saya Sefram Kaulusan akan menjelaskan tentang absorbing state. Suatu state I disebut state penyerap atau absorbing state jika PII sama dengan 1 atau ekuivalen dengan PIJ sama dengan 0 untuk semua J tidak sama dengan I. Jika suatu state merupakan state penyerap, maka tidak ada state yang bisa diakses dari state tersebut. Misalkan Fn per IJ menyatakan peluang bahwa mulai dari state I, proses bertransisi untuk pertama kali ke state J terjadi pada waktu N. Peluang ini disebut dengan first passage time probability. Jadi untuk setiap N, 1, 2, dan seterusnya berlaku Fn IJ sama dengan peluang Xn sama dengan J, Xk tidak sama dengan J untuk semua K kurang dari sama dengan N sama dengan 1 dan lebih besar sama dengan 1, di mana X0 sama dengan I untuk IJ anggota I. F0 IJ sama dengan 0 IJ anggota I untuk IJ anggota I. F1 IJ sama dengan PIJ dan Fn IJ sama dengan sigma K tidak sama dengan J, di mana PIK Fn kurang 1 KJ. Selanjutnya, untuk setiap IJ anggota I didefinisikan Fij sama dengan sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga untuk Fn IJ.
Jadi untuk setiap IJ anggota I, Fij1 menyatakan peluang bahwa suatu proses yang dimulai pada state I akan pernah bertransisi ke state J. Khususnya untuk setiap state I, Fii menyatakan peluang bahwa suatu proses yang dimulai pada state I akan pernah bertransisi kembali ke state I. Baik, kita masuk pada state rekuren dan transient. Kita definisikan untuk setiap bilangan bulat n besar sama dengan 1, Fii pangkat n sama dengan P, di mana xn sama dengan I, xw tidak sama dengan I, V sama dengan 1, 2, dan seterusnya n kurang 1, di mana x0 sama dengan I. Dengan Fii pangkat 0 sama dengan 0 untuk setiap I. Dengan kata lain, Fii pangkat n adalah peluang sistem mulai dari state I dan kembali untuk pertama kali ke state I setelah n melangkah. Teorema Pii pangkat n sama dengan sigma k sama dengan 0 sampai n, Fii pangkat k, Pii pangkat n kurang k untuk setiap n kurang dari sama dengan 1, dan Fii pangkat 1 sama dengan Pii dan Fii pangkat 0 sama dengan 0 untuk setiap I. Bukti, misalkan Ek adalah kembali pertama ke state I, terjadi transisi ke K, maka P sama dengan Ek sama dengan Pek, di mana x0 sama dengan I, Pxn sama dengan I, di mana xk sama dengan I, sama dengan Fii pangkat K sama dengan Pii pangkat N kurang K untuk K besar 1 kurang dari N. Jadi Pxn sama dengan I, xk sama dengan I, sama dengan sigma k sama dengan 1 sampai tak hingga, Pek sama dengan sigma k sama dengan 1 tak hingga, Fiik Pii pangkat n kurang k sama dengan sigma k sama dengan 0 tak hingga, Fii pangkat k Pii pangkat n kurang k. Selanjutnya kita misalkan Fii sama dengan sigma n sama dengan 0 tak hingga, Fii pangkat n sama dengan limit n mendekati tak hingga, sigma n sama dengan 0 sampai n, Fii pangkat n. Selanjutnya yaitu definisi yang perlu diperhatikan. Jika Fii sama dengan 1, maka state 1 dikatakan rekuren. Jika Fii kurang dari 1, maka state 1 dikatakan transient. Ingat, Fii sama dengan keadaan I dicapai dari keadaan I atau kembali dikunjungi. Fii sama dengan sigma n kurang 1 tak hingga, Fiin sama dengan Fii pangkat 1 tambah Fii kuadrat tambah titik-titik 1, 2 dan seterusnya, sama dengan langkah bukan pangkat. Selanjutnya, suatu state dikatakan rekuren bila ketika memasuki state tertentu, proses pasti akan kembali ke state itu lagi. Oleh karena itu, state adalah rekuren jika dan hanya jika state tersebut tidak transient. Suatu state dikatakan transient bila ketika memasuki state tertentu, proses tidak akan kembali ke state itu lagi. Oleh karena itu, state I dikatakan transient jika terdapat state J atau J tidak sama dengan I yang bisa diakses dari state I tetapi tidak sebaliknya, yaitu state I tidak bisa diakses dari state J. Teorema 1, syarat keadaan rekuren dan transient. Sebuah state I adalah rekuren jika dan hanya jika sigma k sama dengan 1 tak hingga, Pii pangkat n sama dengan tak hingga. Sebuah state I adalah transient jika dan hanya jika sigma k sama dengan 1 tak hingga, Pii pangkat n kurang dari tak hingga. Selanjutnya teorema 2 yaitu jika I, J dan I rekuren, maka J rekuren
Selanjutnya teorema 3, dari suatu rantai Markov, semua keadaan terdapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelas rekuren, C1, C2, dan sisanya merupakan keadaan transient. Selanjutnya kita masuk pada rantai Markov, yaitu accessible. Dikatakan keadaan 1 dapat dicapai dari 0 karena 0 menuju 1. Selanjutnya yaitu irreducible, kelas komunikasi 0, 1, 2 karena dapat terlihat jelas 1 menuju 2, 2 menuju 0, 0 menuju 1. Jadi 0, 1, 2 merupakan rantai Markov irreducible. Selanjutnya 0 dikatakan saling berkomunikasi dengan 2 menuju 1 karena 2 menuju 0, 0 menuju 1. 1 dan 2 tidak saling berkomunikasi. Nama saya Elika Panisingka, NIM 181011030020. Slide selanjutnya yaitu kita di sini bisa melihat gambar dari absorbing state. Dan yang di kanan ini untuk gambar recurrent dan transient, 0 dan 1 adalah state transient, 3 dan 2 adalah state recurrent, di mana proses dari B ke D tidak akan pernah kembali. Selanjutnya contoh soal, misalkan sebuah rantai Markov mempunyai matriks peluang transisi seperti yang di bawah ini. Tentukan kedua state transient atau recurrent. Untuk jawabannya, jelas berlaku sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga p n 0 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah sampai tak hingga sama dengan tak hingga, dan sigma n sama dengan 1 sampai tak hingga pn 01 sama dengan 1/2 ditambah 1/2 pangkat 2 ditambah dan seterusnya sama dengan 1/2 dibagi 1 kurang 1/2 sama dengan 1 kurang dari tak hingga. Maka menurut teorema diperoleh state 0 recurrent dan state 1 transient. Jika I berkomunikasi dengan J dan I recurrent, maka J recurrent. Pembuktiannya, karena I berkomunikasi dengan J, maka terdapat M dan N yang lebih dari 1, sedemikian sehingga PIJ pangkat M lebih dari 0 dan PJI pangkat M lebih dari 0. Misalkan V lebih dari 0, maka PJJ pangkat M tambah N tambah V sama dengan sigma K sama dengan 0 sampai tak hingga PJK pangkat M PKL pangkat N PLJ pangkat V lebih dari sama dengan PJI pangkat M PII pangkat N dan PIJ pangkat V. Dijumlahkan atas P sehingga diperoleh sigma dari V sama dengan 0 sampai tak hingga PJJ pangkat M tambah N tambah V lebih dari sama dengan sigma V sama dengan 0 sampai tak hingga PJI pangkat M PII pangkat V PIJ pangkat N sama dengan PJI pangkat N PIJ pangkat V menjadi sigma V sama dengan 0 sampai tak hingga PII pangkat V. Karena I recurrent, maka sigma V sama dengan 1 sampai tak hingga PII pangkat V sama dengan tak hingga. Akibatnya, sigma V sama dengan 0 sampai tak hingga PJJ pangkat M plus N plus V sama dengan tak hingga. Jadi J recurrent.